Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pagi ini terima kasih Pak Gembala kasih kesempatan saya bisa melayani kembali juga ya. Dari kemarin pagi dan juga sore dan pagi ini sebelum nanti jam 10 saya akan kembali ke Jakarta ya. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita sebelum melakukan segala aktivitas kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya akan bicara mengenai give thanks ya, satu bagian daripada firman Tuhan yang saya sampaikan tadi malam atau tadi sore di sini. Namun saya akan bahas sesuatu yang lain ya, tapi masih mengenai mengucap syukur. Ya, katakan sama-sama give thanks. Mengucap syukur ya. Oke, puji Tuhan. Nah, boleh diklik. Ada sebuah ayat, Bapak Ibu sekalian, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ini merupakan sebuah ayat yang sangat penting, ayat kunci buat kita untuk kita bisa masuk dan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan, tetapi kalau kita punya sikap hati yang tepat, kita bisa tenang dan aman dalam pimpinan Tuhan. Ya, kadang-kadang memang hidup ini jalan hidup kita, kadang-kadang kita nggak bisa pilih. Kita bisa memilih apa yang kita bisa pilih, tetapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Hanya kita yang Tuhan melewati, karena hidup kita dengan hidup orang lain itu berbeda-beda, gitu ya. Setiap manusia punya jalan hidupnya masing-masing, setiap manusia punya pergumulannya masing-masing, tapi setiap kita harus punya sikap yang sama. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengucap syukur ya. Jadi kalau kita punya pertanyaan, kenapa kita mengalami ini semua? Kenapa kita melewati ini semua? Kenapa ada banyak tantangan, banyak rintangan, banyak beban, banyak tanggung jawab yang kita harus lewati di hidup kita? Kenapa keluarga saya begini? Kenapa anak-anak saya begitu? Kenapa pekerjaan saya mengalami ini semua? Kenapa pelayanan saya begini dan begitu dan segala macam? Dan kita dibombardir dengan banyak sekali pertanyaan dalam pikiran kita yang kita nggak punya jawabannya. Ayat ini memberikan solusi buat kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, jika kita bertanya apa kehendak Tuhan buat hidup saya sehingga saya melewati ini semua, ini jawaban Tuhan lewat firman Tuhan buat kita semua. Kita baca sama-sama, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Jadi kalau kita punya pertanyaan yang belum ada jawabannya pagi ini, mengapa dan mengapa, apa kehendak Tuhan buat saya di balik ini semua? Jawaban Tuhan buat kita pertama-tama adalah mengucap syukur. Betul, mengucap syukur. Bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yang kalau mereka berjalan dengan kecepatan jalan kaki 3-4 minggu, mereka akan tiba di Kanaan. Jalan kaki normal ya. Mereka akan tiba dalam waktu 1 bulan di tanah Kanaan. Tapi mengapa kenyataannya mereka berputar-putar di padang gurun, berputar-putar di padang gurun terus-menerus selama 40 tahun? Kenapa? Karena mereka melakukan satu dosa yang sederhana sebetulnya, bukan dosa yang terlalu gimana banget. Dosa bangsa Israel yang membuat mereka berputar-putar di padang gurun dan gak sampai kepada maksud dan rencana Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Karena bangsa Israel bersungut-sungut. Bukan dosa penyembahan berhala yang bagaimana gitu, bukan dosa menghujat Allah yang seperti apa gitu, bukan. Tetapi di tengah panasnya padang gurun, mereka bersungut-sungut. Setiap kita Bapak Ibu punya padang gurun kita masing-masing. Dan kita nggak punya rute lain untuk sampai ke tanah perjanjian kecuali melewati padang gurun yang mungkin pagi ini sedang kita lewati. Tidak ada yang bisa menolong kita keluar dari situ selain sikap kita. Dan Tuhan mau bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan lewati padang gurun. Mungkin mereka juga nggak mau, tapi Tuhan tidak punya rute yang lain. Setiap kita harus melewati apa yang kita sedang lewati pada pagi hari ini. Kalau kita nggak mau berputar-putar pada hal yang sama berulang kali, kita harus ubah kita punya hati. Amin. Saya renungkan begini. Semakin dewasa seseorang dalam Tuhan, semakin sedikit yang dia minta. Hubungannya dengan Tuhan tidak diisi dengan segudang permintaan, tapi dia isi dengan ucapan syukur. Bapak Ibu tahu ucapan syukur itu adalah bukti iman. Ucapan syukur adalah wujud iman sebetulnya.
Ketika bangsa Israel di tanah Mesir, tanah Kanan sudah ada belum? Negeri yang limpah dengan susu dan madunya sudah ada belum? Sudah ada. Bahkan sebelum mereka kepikiran apa itu tanah perjanjian, apa itu negeri yang limpah dengan susu dan madu, apa itu buah anggur yang besarnya begitu besar sehingga mesti digotong sama 2 orang. Bahkan sebelum mereka memikirkan itu apa sebetulnya, Tuhan sudah siapkan. Makanya firman Tuhan bilang, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Betul gak? Gak usah jauh-jauh sama Tuhan. Bapa duniawi aja, Bapa dunia aja. Bapa dunia, sebelum anak bisa ngomong, Papa udah pikirkan ini anak mau sekolah di mana. Sebelum anak itu minta disekolahin, Papa udah pikir ini anak mesti sekolah di mana. Betul? Ketika dia masuk SD, Papa udah pikir ini anak nanti SMA-nya di mana. Ketika anak masuk SMP, Papa udah pikir nanti anak kuliahnya di mana. Ketika anak ini kuliah, Papa udah pikir ini anak kawinnya di gedung apa. Kan gitu ya. Sebelum dia memikirkan jauh ke depan, sebelum dia memikirkan apa masa depannya, Papa sudah jauh berpikir lebih daripada kebutuhan itu anak. Betul gak? Itu Bapa dunia. Sebelum anaknya minta, Papa udah siapkan dananya. Ceritanya kayak begitu. Kita juga sebetulnya demikian. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, semakin kita dewasa, kita nggak semakin banyak menuntut Tuhan. Tapi kita belajar mengerti apa kehendak Tuhan buat kita. Kita lewati hidup kita dan kita mengucap syukur. Tanda kita percaya bahwa apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan sudah Tuhan siapkan. Amin. Dan kita mengucap syukur untuk itu semua. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, kan kalau minta bisa dikasih bisa enggak, kan kayak gitu ya. Kalau kita mengucap syukur, kita percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Kalau bukannya aku minta, yang Tuhan punya, nothing tulus sebetulnya. Buat orang yang semakin dewasa dalam Tuhan, kalau dia nggak mendapatkan yang dia inginkan, dia yakin dia akan dapatkan yang Tuhan punya. Dan yang Tuhan punya selalu lebih baik daripada yang manusia minta. Betul gak? Kita jangan berdebat dengan Tuhan tentang keinginan. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa menang. Sebab dia paling tahu apa yang baik buat kita. Alkitab berkata, Bapak yang baik tidak akan kasih anaknya batu kalau anaknya minta roti. Tidak akan juga kasih ular kalau anaknya minta ikan. Tidak akan kasih kalajengking kalau anaknya minta apa? Kadang nggak tahu yang ketiga ya, minta telur. Bapak di sorga nggak mungkin kasih batu, nggak mungkin kasih kalajengking, nggak mungkin kasih ular. Betul? Yang kita mesti tanya, yang kita minta apa? Yakin nggak yang kita minta itu roti bukan batu? Jangan kita bilang batu, kita sebut roti di hadapan Tuhan. Kita yang kadang mesti uji apa yang kita minta daripada Tuhan. Daripada salah minta, mendingan mengucap syukur dan percaya apa yang Tuhan siapkan selalu yang terbaik buat saya. Tuhan gak mungkin salah kasih. Kita bisa salah minta, tapi Tuhan gak mungkin salah kasih. Amin? Amin? Ini sangat penting. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu, ketika kita melewati padang gurun hidup kita masing-masing, lewati dengan ucapan syukur. Lewati dengan ucapan syukur. Tidak bisa tidak, kita harus melewati apa yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita emban. Untuk kita, tanggung ya, untuk kita emban di pundak kita. Kita lewati dengan ucapan syukur. Dan hidup kita semua lain-lain. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Pemain musik punya pergumulan, Bapak Gembala punya pergumulan, pengkhotbah punya pergumulan, kita semua punya pergumulan. Setiap kita ada pergumulan kita masing-masing. Tetapi sikap kita harus sama, mengucap syukur. Amin. Angkat tangan kanan ke atas. Taruh dada kita masing-masing. Bilang begini, mengucap syukur. Ya. Kalau kita bersungut-sungut, kita nggak akan lewati ini semua. Kita akan ujian terus-menerus pada hal yang sama berkali-kali ya. Saya percaya masalah tidak untuk selama-lamanya. Sebab di Alkitab juga bilang begitu kok. Orang benar tidak akan dibiarkan goyah selama-lamanya. Amin. Gak akan goyah selamanya. Ujian tidak untuk selama-lamanya. Anak ujian setahun sekolah gak ujian tiap hari. Gak ujian tiap hari, tapi belajar setiap hari. Itu bedanya. Kita belajar setiap hari, tapi gak ujian setiap hari. Kita gak mau ujian kita tahun demi tahun sama mulu. Kita mau naik kelas, amin. Boleh ujian tiap tahun, yang penting beda kelasnya, beda bahannya, tanda kita naik kelas. Amin. Oke, next, klik. Ada satu ayat Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kita khawatir. Melewati padang gurun, jangan kita khawatir. Walaupun kadang-kadang bisa muncul kekhawatiran sebab kebingungan kita ya. Kita kalau tahu kita nggak khawatir. Yang membuat kita khawatir karena kadang kita nggak tahu.
gitu ya. Kita nggak tahu solusinya, kita nggak tahu ujungnya, kita nggak tahu akhirnya kayak gimana. Itu membuat kita khawatir. Nah, Tuhan mau waktu kekhawatiran itu muncul, kebingungan kita muncul, nyatakan kepada Allah segala keinginan kita dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bahasa Inggrisnya tuh lebih bagus ya. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need. Nah, tell God what you need and thank Him for all He has done. Orang yang mengucap syukur itu begini, semua yang aku butuhkan sudah Tuhan siapkan. Maka tidak perlu lagi aku ini ngotot-ngotot, minta ini minta itu, menuntut-nuntut Tuhan. Sebaiknya aku bilang terima kasih Tuhan. Ini bentuk iman loh, betul nggak? Ini bentuk iman. Kalau kita dijanjiin sesuatu sama seseorang misalnya gitu ya, ada orang ngomong sama kita begini, Fandi, nanti pulang, saya kan pulang naik X-Trans misalnya gitu ya. Ada misalnya Pak David ngomong gini sama saya, nanti Pak David akan antar saya ke X-Trans. Pak David ngomong gini, Fandi, nanti X-Trans saya yang bayar. Misalnya pagi ini Pak David ngomong gitu ya, misalnya ya, udah bayar situ ya, bukan minta bayar Pak ya. Misalnya Pak David ngomong gini, Fandi nanti X-Trans 115.000 saya yang bayar ya. Pagi ini dia yang ngomong. Waktu Pak David ngomong gitu, saya ngomongnya apa? Pak, terima kasih ya. Udah dibayarin belum? Belum, masih jam 8. Saya punya X-Trans jam 10. Tapi kenapa saya bilangnya terima kasih? Tandanya saya berterima kasih for all He has done. Belum dilakukan tapi sudah terima dengan iman saya. Maka saya bilangnya terima kasih ya Pak. Ntar jam 9, Pak makasih ya. Jam setengah 10, Pak makasih ya. Betul nggak? Daripada Pak bayarin Pak, Pak bayarin Pak. Nuntut terus. Orang yang mengucap syukur belum ada tapi dia udah terima. Bukankah iman berkata belum kelihatan tapi kita sudah dapat. Kalau kita sudah dapat dari Tuhan, walaupun belum kelihatan dengan mata, ucapan syukur itu mengkonfirmasikan iman kita. Tangkap maksud saya saudara? Makanya kekuatan ucap syukur bukan hal biasa. Itu menunjukkan seberapa iman kita kepada Tuhan. Orang yang terlalu banyak minta, menuntut Tuhan, tandanya dia nggak percaya Tuhan sudah siapkan. Kalau sudah Tuhan siapkan, kan udah disiapin. Ngapain diminta lagi? Sebaiknya kita mengucap syukur. Thank you Jesus, you have provided. Engkau sudah siapkan. Mataku belum lihat, telingaku belum dengar, tapi hatiku percaya. Apa yang mata nggak lihat, apa yang telinga nggak dengar, sudah Tuhan siapkan. Bangsa Israel harusnya dari Mesir mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tanah perjanjian. Aku belum ke sana, tapi aku yakin sudah ada. Waktu lewati padang gurun, panas, dingin, lapar, haus. Harusnya iman mereka bilang gini, thank you Jesus, thank you God. Tanah perjanjian ada. Nanti kebayar sama anggurnya yang besar-besar. Nanti kebayar sama manisnya madu. Nanti kebayar sama susu yang begitu limpah. Ini sebentar aja, 2-3 minggu lewat tanah padang gurun yang panas dan gersang ini. Nanti setelah itu selama-lamanya aku akan nikmati tanah perjanjian yang limpah segala-galanya. Terima kasih buat padang gurun, terima kasih buat padang gurun. Nggak harusnya begitu, betul nggak sih? Tapi karena mereka nggak bisa lihat dengan iman, maka yang mereka lihat cuma kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan, nggak ada roti, nggak ada daging, nggak ada minum. Itu yang mereka lihat di sekeliling mereka dan mereka bersungut-sungut 40 tahun. Sungut-sungut dosa yang biasa-biasa ada sebetulnya, tapi jadi luar biasa sebab 40 tahun mereka bersungut-sungut. Itu yang jadi luar biasa. Sungut-sungutnya setiap hari. Makanya tiap hari masalahnya itu-itu aja. Padahal tanah perjanjian ada di sana. Itu seperti tikus mati di lumbung padi. Anak Tuhan gak nikmati berkat Tuhan yang sedemikian rupa sudah Tuhan siapkan buat kita. Amin. Semakin dewasa iman kita, gak akan semakin banyak kita meminta. Kita semakin banyak menerima dan berterima kasih. Anak yang dewasa gak banyak minta, dia banyak terima tanggung jawab dan terima kasih sama papanya. Karena dia tahu apa yang papanya punya, dia juga yang punya kan suatu saat. Gak usah dia minta-minta kok. Yang papanya punya, dia punya juga. Anak sulung tuh tinggal di rumah bapak, gak bersyukur. Sampai bapaknya ngomong, nak, kamu ini kenapa sih gak bersyukur kalau adikmu diberkati? Ya tapi kan aku udah tiap hari di rumah papa. Tiap hari aku di rumah papa. Banyak orang di rumah papa kayak begitu. Nggak tahu apa yang papanya punya. Nggak nikmati apa yang papanya punya. Ketika orang diberkati, dia sungut-sungut. Ketika orang ditolong sama papanya, dia sungut-sungut. Papanya sampai ngomong, nak, yang aku punya itu kamu punya. Kenapa sih kamu nggak ucap syukur?
Yang Bapak kita punya di sorga, itu kita punya semua, amin. Yang Bapak siapkan di sorga, itu buat kita. Tinggal tunggu aja waktunya. Berapa lama, kapan datangnya, Tuhan bilang, aku membuat semuanya indah, tepat pada waktunya. Dan kita berjalan dengan ucapan syukur, kita akan sampai ke tanah perjanjian kita masing-masing. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap hidup kita, kita punya pergumulan kita masing-masing. Kita kadang nggak bisa lewatin, kita kadang nggak bisa hindarin. Kita mesti lewatin apa yang harus kita lewatin pada hari-hari ini. So, daripada kita teriak-teriak sama Tuhan, supaya Tuhan angkat kita dari situ, lebih baik kita tanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan cara aku melewati ini semua? Sebab bukan kehendak aku ada di sini, tapi pasti itu kehendak-Mu. Setiap kita maunya enak-enak aja, betul kan? Setiap kita maunya dari tanah Mesir langsung tanah perjanjian. Setiap kita maunya begitu. Tapi saya tahu Tuhan tuh paling suka proses. Tuhan paling suka proses. Dan Tuhan sedang proses kita di situ. Saya mau sedikit kesaksian ya. Sambil sedikit perkenalan di dalam, saudara. Apa yang membuat saya belajar ucap syukur? Itu karena memang hidup sih. Jalan hidup yang kita mesti lewati. Jadi sekali lagi kan saya udah bilang tadi, setiap kita punya jalan hidup kita masing-masing ya. Saya lahir dari keluarga baik-baik, hidup saya ini baik-baik. Saya nggak pernah aneh-aneh, saya nggak pernah berantem, nggak pernah merokok, nggak pernah narkoba, nggak pernah main cewek, nggak pernah, saudara ya. Ini orang baik-baik ya, kelihatan nggak saudara? Baik-baik ya. Jadi orang kalau jadi hamba Tuhan tuh nggak mesti harus jatuh bangun dulu gitu ya kan, kesaksian. Dulu hidup saya narkoba jadi hamba Tuhan gitu ya. Dulu hidup saya main cewek jadi hamba Tuhan. Saya rasa yang baik-baik juga Tuhan bisa pakai kok. Benar nggak sih? Berarti kita nggak usah, ini baik-baik hidupnya, lempeng-lempeng aja, nggak ada pengalaman. Siapa bilang? Justru saudara, Tuhan punya jalan hidupnya masing-masing gitu ya. Tuhan pimpin kita jalan hidup kita masing-masing. Saya lahir dari keluarga Kristen. Orang tua saya itu orang GKI. Ya, orang tua papa mama saya GKI. Jadi saya SD itu ikut sekolah minggu di GKI. Kenapa saya bisa sekolah minggu? Sebab ada satu guru sekolah minggu tiap pagi ngejemputin saya. Nah, jangan anggap enteng pelayanan jemput-menjemput ya. Pelayanan bukan cuma di atas mimbar yang kelihatan, saudara. Ini guru sekolah minggu setia banget ngejemput saya sama beberapa anak sekolah minggu tiap jam 9 tiap minggu. Itu membuat saya kudu sekolah minggu. Kalau dia nggak datang, saya seneng banget sebab di TV ada Doraemon. Ya? Kalau dia nggak datang, saya bisa nonton TV. Tapi karena dia juga setia, lebih setia daripada acara televisi, maka saya mau nggak mau datang ke sekolah minggu dijemput sama dia. Karena kesetiaan satu guru sekolah minggu, si Fandi ini ikut sekolah minggu dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan nggak pernah sia-sia. Saya juga nggak tahu dia tahu apa enggak, salah satu anak sekolah minggu yang dia jemput jadi hamba Tuhan hari ini. Itu investasi orang itu buat hidup saya. Jangan anggap enteng pelayanan yang nggak kelihatan. Amin. Nah, saya sangat terima kasih sama dia. Nah, karena dia saya jadi ikut sekolah minggu. Nah, itu sepanjang saya SD 1 sampai 6. Saya lahir di Sukabumi ya, kota Sukabumi. Tahu kota Sukabumi? Ya, kota kecil ya, like Earth City ya, kota Sukabumi ya. Nah, jadi kota kecil. Nah, di kota Sukabumi itu waktu saya usia 13 tahun, ada satu gereja datang baru buka namanya gereja Bethel Tabernacle ya, gereja Pantekosta. Kan kalau GKI kan nggak pakai band ya, semua gereja bagus. Nah, tapi dia nggak pakai alat musik, jadi pakai alat musik tapi organ besar gitu. Nah, waktu saya 1 SMP ada GBT buka di situ, ada alat musik lengkap. Lalu teman saya sekali lagi, teman saya ajak saya. Hidup saya ini banyak orang yang terlibat gitu ya. Jadi saya percaya kita itu alat di tangan Tuhan untuk bawa orang lain, karena kita juga dibawa sama orang lain. Waktu saya SD ada guru sekolah minggu, waktu saya SMP ada teman saya ajak saya ke gereja itu. Kalau dia nggak ajak, saya mungkin nggak pindah juga, tetap di GKI. Tapi dia ajak saya, lalu saya datang ke gereja Pantekosta itu, wah saya lihat ada alat musik lengkap, bandnya lengkap. Dari alat musik itulah yang membuat saya jadi rajin banget kebaktian. Karena apa? Saya kepingin bisa main alat musik drum itulah saudara, yang pertama kali saya bisa main. Dan itulah alat musik yang setiap saat hati saya ke gereja. Bukan Tuhan ya, drum, okay? Jadi orang ke gereja motivasi apa aja, macam-macam ya. Ada yang cari Tuhan, ada yang cari AC, ada yang cari teman, ada yang cari pacar, ada cari apa aja di gereja ada. Ya, jadi alat musiklah yang membuat saya jadi rajin kebaktian. Kan gereja ditutup pintunya, kalau nggak ada kebaktian terkunci. Jadi saya tunggu-tunggu kapan pintu gereja dibuka. Kebaktian doa malam, kebaktian doa siang, kebaktian apapun. Pokoknya sepanjang minggu yang ada kebaktian di gereja, kalau pintu gereja dibuka, si Fandi pasti ada di situ.
Kelihatannya rohani ya. Padahal kan saya mau bisa main alat musik. Setelah kebaktian selesai, semua pada pulang. Saya bilang sama koster, jangan kunci, saya masih mau main musik. Wah ya udah, nggak dikunci tuh, saya yang kunci nanti terakhir. Cuma di slot gitu doang. Jadi saya main musik. Itu waktu saya SMP. Satu SMP usia 13 tahun. Dan di situ juga pertama kali sungguh-sungguh bertobat, terima Tuhan sebagai juru selamat. Di Pantai Kosta itu maju ke depan, didoain terima Yesus sebagai juru selamat gitu ya. Tapi kan basicnya dari SD karena udah dengar firman Tuhan. Nah, usia 14 tahun sudah, waktu kelas 2 SMP, ingat loh, saya kan ke gereja hati saya musik ya. Tapi kan saya mesti ikut kebaktian, sebab saya sungkan sama Bapak Gembala kalau saya datang setelah kebaktian main musik. Jadi saya ikut dulu kebaktian, duduk di gereja. Ada satu hamba Tuhan khotbah hari itu, yang khotbah saya nggak tahu. Saya lupa loh khotbah dia apa, saya nggak tahu namanya siapa, saya juga lupa mukanya kayak apa. Tapi saya ingat dia perempuan. Ya, soalnya perempuan kan nggak gampang bedanya ya. Perempuan laki-laki, kecuali di Pattaya susah ya bedanya. Itu perempuan khotbah, ibu itu khotbah ya. Waktu dia khotbah, ada sesuatu muncul di hati saya. Waktu dia khotbah, saya nggak tahu dia khotbahnya apa, tapi hati ini kuat ngomongnya gini, saya mau jadi kayak orang itu, saya mau jadi kayak orang itu, saya mau jadi kayak orang itu. Ingat, saya ke gereja, saya mau main itu, saya mau main itu, saya mau main itu. Tapi Tuhan bisa belokin hati saya, sampai saya juga bingung, dari mana ini perasaan. Setelah kebaktian, saya ngomong sama gembala saya ngomong gini, apa betul mungkin nggak ya Tuhan panggil Fanny jadi pendeta? Sebab waktu hamba Tuhan tadi khotbah, hatiku ngomong gini om, saya mau jadi kayak orang itu, saya mau jadi kayak orang itu. Saya juga ngomong sama mama saya, apakah mungkin Fanny jadi pendeta? Lalu mama saya sama gembala saya, puji Tuhan mereka responnya tepat menurut saya. Mereka bilang gini, ya kalau mau jadi hamba Tuhan mesti diuji. Kamu juga masih 2 SMP, tunggu sampai 3 SMA, 5 tahun lagi kita lihat. Mama saya juga ngomong gitu, ya tunggu 5 tahun lagi, sekolah dulu, nanti setelah sekolah baru kita lihat. Pendeta juga ngomongnya gitu sama, jangan semangat, saya masih ingat loh, semangat tai ayam. Tahu tai ayam sudah keluar panas ya, dalam kemudian dingin katanya. Jangan semangat, 2 minggu kemudian lompem. Oh, itu bukan panggilan Tuhan, itu emosional katanya. Ya udah kita uji, ya udah siap diuji, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Setelah 5 tahun, saya dari Sukabumi ya, itu hampir semua teman-teman satu angkatan pindah ke Jakarta, masuk Untar, Trisakti, Atmajaya. Kebanyakan itu dan hampir semuanya manajemen. Hari itu manajemen berjamaah semua itu ya. Satu ambil manajemen, semua manajemen. Jadi semua pada ngomongin kampus mereka di Jakarta, excited dari kota kecil mau pindah kota besar. Semua ngomongin Jakarta, semua ngomongin tempat kos di sana, semua ngomongin hidup di sana kayak segala macam di Jakarta. Saya bingung, hari itu saya sama sekali nggak kepingin sedikit pun juga untuk kuliah dimanapun. Yang saya mau masuk ke seminari. Dan seminari Pantai Kosta Bethel Tabernakel ini saudara adanya di Jawa Timur, di sebuah kota kecil. Anda tahu Surabaya? Anda tahu Malang? Nah, sekolah saya bukan di 2 kota itu. Sekolah saya di kota namanya Lawang, saudara. Sukabumi itu kota kecil. Lawang lebih kecil lagi. Kalau Sukabumi ya, Anda naik bis tidur 5 menit lewat. Kalau Lawang 1 menit lewat gitu ya. Lewat sudah. Itu Lawang kecil sekali kotanya dan saya punya sekolah Alkitab ada di kaki gunung. Jadi kalau saya mesti sekolah mesti naik ke gunung gitu ya. Jalan kaki dari bawah ke atas, lalu masuk sekolah tutup pintu gerbangnya besar banget. Pria nggak boleh keluar dalam 1 minggu, hanya 1 hari boleh keluar 1 jam. Laki-laki Senin, perempuan Selasa, nggak boleh sama-sama, nanti modus katanya, pacaran katanya. Jadi ya, saya tinggal di sekolah itu ya, saya bingung, itu saya enjoy aja, senang aja. Tuhan latih mengucap syukur dari apa yang ada di bawah. Saya hidup di sana saudara. Kerjaan saya tiap bangun pagi jam 4, doa sampai setengah 6 sampai setengah 7 saya punya kerjaan. Saya 2 tahun di sana nyapu halaman. Sekolah kita gede banget, banyak halamannya. Saya nyapu dari bawah nyapu ke atas. Atas selesai bawa kotor lagi kayak gitu ya. Jadi kan daunnya rontok lagi karena banyak pohon mangga, banyak pohon buah dan segala macam di tengah-tengah hutan kayak begitu aja. Jadi itu tugas saya tapi kok enjoy aja. Itu yang saya tahu barangkali itu panggilan kali ya. Saya nggak ngeluh, enjoy aja. Kerjaan saya yang kedua cuci piring juga. Saya pernah cuci piring 1000 piring, 1000 gelas, 1000 sendok. Itu rekor saya tuh. Cuci piring pokoknya enjoy aja. Saya di rumah nyapu-nyapu seadanya, cuci piring seadanya. Di situ belajar. 2 minggu saya sekolah Alkitab, saudara, saya dipukul sama teman saya. Dari tanah Toraja, badannya besar. Di meja makan dia lari, dia pukul saya. Puah! Saya bingung, saudara. Seumur hidup nggak pernah berantem, saudara. Ini muka halus, maka dipukul, saudara. Nggak pernah mukul juga. Saya nggak suka berantem, saya nggak suka punya musuh. Tapi di situ saya 2 minggu sekolah dipukul sama teman saya. Saya sampai bingung, ini seminari apa Shaolin? Ya. Karena kok main pukul gitu loh.
Tapi di situ saya belajar. Dia yang pukul saya, besok saya datang ke kamar dia, saya yang buka, saya yang ketuk pintu, saya buka, saya yang jabat tangan. Itu saya belajar sesuatu di situ. Dia yang pukul saya minta maaf. Paling susah loh saudara, memaafkan hamba Tuhan. Karena tahu kebenaran kan? Itu kan, tapi dia yang pukul. Ya udah saya belajar dari bawah. Setelah itu jadi teman baik. Biasa kan kayak gitu ya. Udah pukul dia teman baik. Dia yang jadi teman saya, badannya besar, nemani saya gitu kan. Nah, 2 tahun di sekolah Alkitab, saudara. 5 bulan sekolah, 1 semester 5 bulan. Pria masak nasi, wanita masak sayur. Nah, itu wanita bisa masak apa aja, sebut namanya, sayur asem lah, sayur sop lah, sayur kari lah, apapun. Namanya bisa beda-beda, isinya sama saudara, kubis, wortel, kentang. Rasanya sama, isinya, yang masak dia juga. Bahannya itu juga, beli di pasar, 1 truk buat makan kita semua. So, tapi kok bisa ucap syukur ya? Kita belajar dari apa yang ada. Nggak punya pikiran terlalu tinggi. Pokoknya apa yang Tuhan siapkan, ucap syukur, pokoknya senang-senang aja, happy-happy aja. Bukan berarti banyak yang, saya perhatikan ya, yang pulang juga banyak. Yang pulang banyak saudara. Itu teman-teman saya, orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang Ambon. Itu mereka makan sayur, kayak nggak makan buat mereka saudara. Mereka butuh daging, tapi kan kita nggak ada daging. Nah gimana caranya? Ini nanti dihapus ya, kan direkam ya. Supaya nggak takut orang dengar sekolah Alkitab. Nggak semua sekolah Alkitab kayak gini. Saya juga nggak tahu sekolah Alkitab saya kayak begitu. Tapi ya harus lewati kan. Apa yang kita mesti lewati, kita lewati. Saudara, terus terang mata sipit nggak banyak hari itu. Yang mata sipit 2 minggu pulang, sebulan pulang, nggak ada yang tahan saudara. Dari 100 anak, mata sipit mungkin cuma 5 orang gitu ya. Gak banyak, karena apa? Karena teman-teman kita orang daerah itu hidupnya tough sekali saudara. Orang Papua, orang Manado, orang Batak, mereka gak dapat daging. Jam 2 pagi bisa lompat pagar sekolah Alkitab yang tinggi itu, bawa karung kosong saudara. Pulang itu karung ada isinya, mujizat terjadi gitu ya. Kaki 4 kecuali meja dibawa pulang, apapun saudara, apapun. Makanya di situ saya belajar sesuatu. Kalau sesusah-susahnya hidup ya, tetap aja ada cara untuk lewati kok. Tetap aja ada cara gitu loh. Di situ saya, maaf ya, saya tahu apa yang suka anjing. Saya suka anjing, saudara. Di situ saya makan anjing, saya makan kucing lah gitu. Beli kan? Saya punya kucing di rumah, saudara. Mama saya punya 2, di rumah saya punya 1 kucing. Saya juga suka kucing. Saya suka anjing juga. Padahal suka anjing. Padahal suka anjing juga. Kita suka hewan. Tapi di situ kan ada teman-teman makan. Ya udah, saya tukang support. Ya uang saya nggak banyak, tapi saya punya uang gitu. Saya tukang support itu loh, bahan-bahan apa, cabenya lah, bawangnya lah. Saya support bumbu dapurnya. Mereka support daging, saya support bumbu dapur. Ya saya kasih duit, mereka beli. Karena kita sama-sama di kampus kan, sama-sama susah, sama-sama senang. Jadi ya saya makan yang aneh-aneh di situ. Saya ini bukan orang yang makan aneh-aneh. Tapi karena situasi yang kita mesti lewati, akhirnya ya sudah. Anda bayangin tiap hari ketemunya kubis wortel. Sekali ketemu daging, kita nggak mau tanya daging apa itu. Lu nggak sih? Pokoknya kita makan dulu, baru teman-teman kasih tahu itu daging ini, itu daging itu. Ya sudah biasa ya. Teman-teman yang lain makannya lebih ekstrim daripada saya, saudara. Anda tahu orang pernah makan cecak? Beli kan? Oh dimakan. Lucu-lucuan aja tuh, di sate cecaknya ya. Ya kalau Anda pernah ke Beijing, sana banyak sate-sate aneh kan, begitu kan? Sebelum saya sampai Beijing, di sekolah kita udah ketemu tuh yang aneh-aneh. Jadi wah aneh-aneh loh, ketemu tikus disikat, ya kan orang Madura makan tikus. Tapi kan bukan tikus got. Tapi kan karena nggak ketemu tikus hutan, tikus got pun kan disikat kayak gitu. Makanan paling ekstrim yang pernah saya makan ya, itu larong. Tahu larong? Kalau musim hujan, karena kita punya kebun begitu besar, kadang larong keluar dari bawah tuh. Ada 1 lubang, banyak larong keluar. Nah, ditutup itu lubang, pakai plastik. Ketemu banyak, dibawa ke kampus, lalu kita masak. Kampus cowok itu nggak punya kompor saudara, tapi anak Tuhan tuh luar biasa, gitu ya, punya hikmat tanda kutip. Mereka bisa bikin kompor dari apa yang nggak ada. Kompor cuma ada di tempat wanita, tempat pria tungku buat masak nasi. Tapi masak larang pakai tungku kan susah ya. Jadi mereka gini caranya ya, ini pengalaman lucu saudara. Gimana mereka bikin kompor? Anda tahu setrikaan tuh? Setrikaan dibalik, jadi yang panasnya di atas. Lalu dikasih bata 2-nya, jadi kayak ini kan, kompor listrik ya. Kita nggak punya wajan. Gimana cara dapat wajan? Tutup kaleng monde tuh, dibalikin, kasih minyak. Jadilah kompor listrik sama wajannya. Masaklah larang di atasnya itu saudara. Dan saya makan itu.
Enak juga sih ya, sayapnya crispy, dagingnya juicy saudara. Sekali-sekali aja sih, cuma icip-icip doang. Tapi cicak saya nggak makan, saya geli gitu ya. Enggak, tikus saya nggak makan. Kelelawar tuh datang, cuk, mau makan buah mati dia saudara. Salah alamat gitu ya. Di ketepel sama teman saya, paniki kecil. Jadi ya kayak begitu, tapi kok bisa tahan 2 tahun ya? Kok bisa tahan? Yang saya ingat, saya enjoy gitu loh. Enjoy aja. Kemarin sudah khotbah sore ya, karena kita nggak lihat ke atas. Kita nggak lihat orang makan apa, orang punya apa. Kita lihatnya ke bawah. Pada susah, pada Indomie diperebutkan. Karena Indomie itu berharga banget buat mereka. Karena mereka banyak sekali yang beasiswa nggak punya uang. Saya termasuk, walaupun uang saya nggak banyak, tapi termasuk yang punya uang di sekolah itu. Jadi saya punya Indomie bagi-bagi. Saya punya sereal tuh Gold Coast ya, apa sih? Itu bagi-bagi buat teman-teman. Karena lihatnya ke bawah, jadi kita menikmati hidup kita. Yang membuat kita kadang nggak bisa ucap syukur, karena kita kebanyakan lihatnya ke atas. Boleh nggak lihat ke atas? Boleh. Sekali-kali lihat ke atas. Begitu jalan, lihat ke bawah lah. Nanti kita kesandung dan jatuh kalau nggak. Lihat ke atas, Bapak Ibu, nggak ada batasnya. Anda lihat angkasa, di mana ujungnya? Nggak ada ujungnya. Yang lebih kaya banyak, yang lebih cantik banyak, lebih ganteng banyak, lebih pintar banyak, yang kelihatan yang lebih bahagia banyak. Apalagi kalau kita buka IG, banyak yang bahagia di situ ya. Bohongan semua di situ. Editan semua ya, foto bisa diedit, masalah hidup nggak bisa diedit, itu masalahnya saudara. Betul nggak sih? Padang gurun nggak bisa diedit, foto bisa diedit. Makanya jangan kebanyakan lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Atas tuh nggak ada batasnya, bawah 2 meter selesai saudara. Lihat ke bawah 1-2 meter kelihatan ujungnya. Kita mesti punya pijakan yang atasnya kita bisa mengucap syukur. Itu kita bisa lewati. 2 tahun saya di sana, ini baru saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Harvest, kampus kita pertama di UPH. Jadi bagaikan langit dengan bumi. Dan yang tidurnya di dipan, kasur busa tipis, pindah ke kampus, lantainya karpet ya. Tahun 2000 tahun 97 saya masuk sana, belum banyak kampus ada karpetnya. UPH salah satu yang paling bagus dan Harvest ada di situ hari itu. Jadi jomplang sekali. Maka saya bilang saudara, kebanyakan sekolah kitab hari ini tidak membentuk hamba, tapi membentuk pemimpin. We build leader, bukan servant katanya. Sehingga ya leadership, saya leader. Wah, itu mentalitas. Kenapa sekolah Alkitab? Mau jadi seperti siapa? Mau jadi seperti siapa? Patokannya siapa-siapa? Saya bilang motivasimu aja udah ngaco jadi hamba Tuhan. Saya kan dulu ngajar di sekolah Alkitab. Jadi saya kadang-kadang begitu. Kita mesti lurusin orang hidup itu jadi apa sih sebetulnya. Kalau kita kebanyakan lihat atas, nanti kita nggak mau ambil yang nggak enak. Saya selalu sama Bapak Ibu Gembala ya. Maksudnya ke timur, dengan background yang ada seperti itu nggak banyak loh saudara. Mau salamin jemaat, ketemu jemaat, mau makan. Pada akhirnya cerita Pak Gembala makan yang ibu aja nggak bisa makan, Bu. Begitu itu saya salut sekali loh saudara. Ini bukan puji-puji, bukan ya. Karena sudah cerita, jadi saya sudah dengar, saya berani ngomong. Itu tuh perlu kerendahan hati loh saudara. Ini belajar sesuatu. Walaupun bisa yang bagaimana, tapi yang bahwa kita ambil kayak gitu. Itu belajar. Memang banyak lihat ke bawah, jadi kita jadi mawas diri. Kita jadi hidup sederhana, kita hidup apa adanya. Itu membuat kita bisa berbesar hati. Amin saudara. Ini satu hal yang sederhana yang saya bisa bagi buat kita. Kita belajar dari apa yang kita lewati. Tuhan sudah pimpin kita sampai detik ini. Di sini pun dengan keadaan kita, firman Tuhan bilang Ebenezer. Sampai sini Tuhan tetap tolong kita, amin. Kita nggak usah bersungut-sungut. Kalau kita sungut-sungut, jadi lama prosesnya. Anak murid dikasih ujian, susah, dia ngambek-ngambek sama gurunya, tetap aja. Kalau nggak lulus, besok ujian lagi. Mau kamu ngamuk-ngamuk pun, mau kamu komplain sama guru pun, kalau nggak lulus, ya nggak lulus. Daripada kita ngamuk, kita komplain, mendingan kita belajar. Kenapa aku ujiannya kayak begini? Kenapa Tuhan? Kita belajar, cari jawabannya. Supaya besok-besok ujian kita udah beda lagi, naik kelasnya. Amin? Jadi itu yang saya lewati dalam hidup saya. Ada banyak hal yang saya nggak bisa cerita banyak karena waktu juga. Tetapi apa yang saya alami di hari lalu saudara, saya bilang saya nggak takut hidup susah. Karena saya pernah alami apa itu susah. Dan kita nggak mau cari-cari susah saudara. Kesusahan akan datang di hidup kita dengan bentuk yang berbeda. Mungkin tantangan buat Bapak Gembala adalah ngejar supaya Natalan pindah tempat gitu ya. Itu kesusahan Bapak Gembala yang kita nggak kebayang. Itu bukan kesusahan saya, tapi tiap orang punya susahnya masing-masing. Tiap orang punya susahnya masing-masing. Dan kita lewati dengan ucapan syukur. Kita tahu ini tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kita semua. Amin. Mau ucap syukur, katakan sama-sama.
Orang yang ucap syukur percaya yang Tuhan siapkan sudah ada. Kita menuju ke sana dengan langkah pengucapan syukur di hidup kita masing-masing. Amin. Banyak orang tanya kemarin, usianya berapa sih saya? Setelah saya sekolah lulus S1 tahun 2000. Supaya Anda bisa bayangin ya, saya usianya berapa kan? Saya ditabiskan jadi hamba Tuhan tahun 2002. 2004 saya tamatkan sampai S2. Nah, 2005 sampai 2013 saya menggembalakan dari gereja lama saya. 8 tahun di penggembalaan. Lalu 2013 itu saya buat sebuah keputusan. Dalam hidup saya ada 2 keputusan saya buat yang menurut saya penting. Yang pertama, waktu saya lulus SMA jadi hamba Tuhan, itu keputusan yang saya buat paling penting di hidup saya, sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Dan saya pikir saya nggak salah buat keputusan. Kalau saya mesti hidup kedua kali, saya akan tetap buat keputusan yang sama. Itu keputusan pertama. Keputusan kedua, tahun 2013. 3 tahun saya bergumul antara lepas dan tidak pengembalaan, sebab hati saya adalah mengajar. Dan sebenarnya saya nggak mau dibatasi dengan denominasi atau nama gereja, supaya saya bisa lebih memberkati tubuh Kristus dan bisa ngomong firman Tuhan kepada siapapun. Tapi selama 3 tahun saya bergumul, akhirnya 2013 saya lepaskan, saya punya pengembalaan, saya berikan pada hari itu wakil kita, dengan tempat yang baru, dengan jemaat yang cukup bagus, dengan tanda kutip omset gitu ya. Kan gereja kadang ngitung dari situ pimpinan kita. Semua dalam keadaan baik saya lepaskan, saya serahkan buat mereka. Itu keputusan yang cukup sulit yang saya buat, sebab waktu saya lepaskan, saudara, saya nggak tahu gimana masa depan saya. Gitu. Sebab kalau saya lepaskan, saya punya pengembalaan, akhirnya saya lepaskan, saya punya pendapatan. Ya terus terang dapat gaji dari gereja hari itu, dapat fasilitas dari gereja juga. Tapi waktu saya lepasin, itu saya melangkah dengan iman. Saya nggak tahu gimana pendapatan saya, gimana saya bisa hidup ke depannya. Dan Tuhan dorong hati saya untuk saya mengambil langkah itu. Nggak bisa lepas, saudara. 3 tahun saya bergumul untuk hal ini. Dan saya nggak bisa lepas, akhirnya saya mesti ikut apa yang Tuhan mau. Saya lepasin dan melangkah dengan iman 2013. Nah itu keputusan yang saya buat menurut saya sangat tepat. Walaupun ada sebuah resiko di depan, tetapi saya percaya kalau Tuhan yang pimpin, pasti Tuhan siapkan semuanya. Saya sudah bilang, kalau sampai nggak bisa khotbah nggak apa-apa. Kalau sampai saya bilang nggak jadi pendeta pun nggak apa-apa. Pokoknya kalau memang keputusan ini membuat saya nggak bisa melayani, ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya saya mau ikuti kata hati yang saya gumuli 3 tahun, dan saya mau bersyukur aja dengan apapun yang terjadi. Nah, rupanya saudara, keputusan yang saya buat itu membuka kesempatan untuk saya bisa melayani lebih luas sebetulnya. 2013 saya lepaskan pengembalaan, dan Tuhan kasih kesempatan justru saya masuk S3. Setelah saya lepaskan, saya punya pengembalaan, saudara. Ke Amerika yang nggak pernah saya bukan orang kebanyakan duit, saudara. Bukan, saya tahu sekolah di Amerika juga mahal maksud saya. Tetapi karena saya buat keputusan yang cukup berani dan beresiko hari itu, Tuhan juga nggak pernah berhutang. Dia juga kasih saya kesempatan bisa diterima di sebuah sekolah yang cukup bagus. Ya, 20 sekolah Alkitab terbaik yang ada di Amerika, saya keterima di situ, bisa masuk S3. Jadi Tuhan tuh nggak punya hutang apa-apa sama saya sebetulnya, dan sama kita juga semua, amin. Nah, tapi buat sekolah tentu saya mesti bergumul juga. Jadi ini yang saya mesti lewati hari-hari ini. Tuhan mau saya sekolah, tetapi saya juga mesti bergumul dengan apa yang saya harus lewati. Ya sudah, nikmati aja. Saya punya uang sekolah cukup mahal, satu SKS $550. Ini bukan sekolah 3.000 dokter, saudara. Ada banyak sekolah $3.000 dapat dokter, sekolah 6 bulan nggak pernah tatap muka. Banyak yang miles itu banyak, saudara. Tetapi kan saya bilang begini dalam hati saya, kalau gelar di depan nama saya aja bodong, yang kelihatan tuh bodong, apalagi yang nggak kelihatan, gitu loh saudara. Ini tanggung jawab saya sama Tuhan. Kalau yang kelihatan itu bodong, gimana yang nggak kelihatan? Ini namanya integritas. Makanya mau belajar sungguh-sungguh. Mau sekolah sungguh-sungguh. Namanya juga pengkhotbah, namanya juga pengajar, namanya penulis buku yang mesti belajar, berkati jemaat Tuhan. Ya udah, lewati. Setiap kita punya beban kita masing-masing. Betul kan saudara? Jadi ya lewati aja. Amin. Ya kanan kirinya, lewati aja lah. Gitu ya. Lewati aja. Kita nggak bisa menghindar dari apa yang Tuhan tetapkan buat kita. Makin kita keras menghindar, makin kita sulit. Paulus bilang begini, Tuhan ngomong sama Paulus, sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Sukar buat kita, saudara, keluar dari apa yang Tuhan taruh di hidup kita. Kita ini punya cooknya masing-masing. Gini, Tuhan ngomong, pikulah cook yang kupasang. Gimana cara Tuhan membebaskan kita dari cook duniawi? Tuhan kasih cook yang baru. Tuhan gak pernah angkat beban di hidup kita, saudara. Gak pernah, tapi Tuhan kasih beban yang pas buat kita. Banyak orang pikul beban yang gak pas buat dia. Karena apa? Beban orang lain dia kepingin. Beban hidup orang lain dia kepingin.
Itu beban yang gak pas buat dia. Tuhan bilang gini, kalau kamu letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gak stop di situ. Kemudian Tuhan ngomong, pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku itu enak dan ringan. Kita itu kayak kerbau, saudara. Kerbau itu ya, atau kuda, dia tuh dicocok hidungnya. Lalu ada penunggangnya di belakang. Itu kalau kita taat sama yang ngatur, ke kanan kita ikut, ke kiri kita ikut, kita enak. Mikul bebannya juga enak. Yang susah adalah ketika bos kita di belakang, mau kita ke kanan, kita ke kiri. Itu luka hidungnya. Gitu loh maksudnya, saudara. Makanya, kerbau dikasih beban, kalau dia taat, enak. Memang kerbau diciptakan buat itu. Tanya kerbau, beban nggak? Nggak beban. Tanya kuda lari, capek nggak? Nggak capek. Dia nggak lari, stres. Betul nggak? Kita anak Tuhan, nggak lakukan yang Tuhan mau. Kita stres, saudara. Itu saya alami 3 tahun. Stres saya, saudara. Kayaknya saya bukan lakukan yang Tuhan mau. Tapi kan bergumul nggak gampang buat keputusan. Tapi hari ini, saudara, saya punya beban. Sekolah. Memang susah loh, saudara. Memang susah. Gimana saya punya uang sekolah? Saya tulis buku. Saya nggak minta-minta uang. Karena saya tahu kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan siapkan. Tapi kan uang nggak jatuh dari langit. Saya tulis buku. Ini promosi kan. Beberapa sudah beli buku saya. Yang belum beli, mau beli boleh ya. Ini buat uang sekolah, saudara. Terus terang aja. Ada untungnya. Tapi kan halal kan. Dapat saya nipu-nipu orang, betul nggak sih? Bawa nama Tuhan. Kan banyak di sana-sini kayak begitu. Ini saya jual buku. Ya, 1 tahun saya mesti bikin 1 buku. Untuk bayar saya punya uang sekolah 5 tahun ke depan. Orang tua saya nggak bisa biayain, ya saya kan nggak bisa pilih siapa orang tua saya. Kalau saya boleh pilih orang tua saya, Pak Ishak, gitu kan ya. Saya sekolah kan, kalau saya boleh pilih kan begitu. Tapi kan orang tua kita siapa? Ya, tapi kan tiap orang punya beban masing-masing. Tuhan percayakan ini buat saya, sudah. Jadi saya tulis buku 1 tahun, 1 buku saya mesti tulis. Supaya saya bisa sekolah 5 tahun ke depan, bayar uang sekolah saya. Nah puji Tuhan, Tuhan tolong juga kok. Jadi saya mesti tulis buku. Saya tulis buku, saya mesti ke Gramedia. Ini bisa masuk Gramedia aja, anugerah Tuhan loh. Saya ini bukan siapa-siapa, nggak ada orang kenal. Kalau Gramedia bisa terima dan cetakin buku saya, itu kasih karunia Tuhan. Dicetakin sama Gramedia, ini saya mesti tulis sendiri. Desain suruh teman saya bayar teman saya desain. Gramedia saya bayar, ini saya bayar sendiri loh. Gramedia nggak bayar, ini saya bayar sendiri. Berapa cetakannya saya bayar, saya bawa pulang, saya bawa kemana-mana. Saya promosi kayak gini, dapat uangnya, saya bayar, saya punya uang sekolah. Tetapi kan enjoy gitu. Beban nggak? Beban. Kalau saya mikir utang saya ratusan juta untuk sekolah, belum transportnya dan segala macam. Beban nggak? Beban. Tapi kan sukar bagimu, Fadi, menendang ke galah rangsang. Sukar bagi kita melawan apa yang Tuhan mau di hidup kita. Nggak bisa. Jadi lebih baik ikuti aja lah kemana ikuti. Bebanku enak, jangan ringan. Memang kita diciptakan untuk itu. Lewati dengan ucapan syukur. Kalau kita melawan Tuhan, kita yang luka. Paulus lawan Tuhan, buta dia. Betul gak? Untung dia mau datang sama, siapa tuh? Ananias ya. Untung dia, kalau dia tetap kekeh pada keyakinannya, pada dogmanya, dan gak sampai ke Ananias, buta selama-lamanya dia. Orang yang melawan Tuhan buta, gak bisa lihat yang Tuhan mau di hidup dia. Kita mesti ikuti kehendak Tuhan, amin. Ya udah, lewati dengan ucapan syukur. Begitu aja, saudara. Enjoy aja ujung-ujungnya ya. Ada orang ngomong sama saya begini, Fandi, ngapain sih kamu sekolah tinggi-tinggi, jauh-jauh, mahal-mahal, mendingan uangmu itu ya, kamu beliin apartemen. Masuk akal nggak? Masuk akal, saudara. Saya punya uang sekolah bisa beli apartemen. Bisa. Sempat kepikiran gitu ya, saya pikir, wah hitung-hitung ya, benar juga ya. Sekolah Jakarta juga banyak yang bagus-bagus, mau cari reform banyak juga yang bagus-bagus. Tapi waktu saya hati ngomong gitu ya, Tuhan nggak suka buat saya. Tuhan ngomong di hati saya, Tuhan mau aku di sekolah. Tuhan udah siapin dananya. Lewat apa? Lewat buku. Saudara, saya ini tulis buku ya. Saya mau tulis 7 buku. Ini yang pertama wisdom for success. Ini yang kedua wisdom for character. Nanti yang ketiga ada wisdom for labor, ada wisdom for family, wisdom for church, wisdom for ministry, wisdom for life. Judulnya doang bahasa Inggris ya. Isinya bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris supaya gimana gitu. Saya udah punya bahannya, saudara. Saya udah punya untuk bikin 7 buku sudah ada bahannya di laptop saya. Sudah ada semua, tinggal saya tunggu aja tahun demi tahun, saya edit, saya klasifikasiin, saya publikasiin. Udah ada, Tuhan gak utang apa-apa. Bahkan untuk lebih dari 7 buku saya udah punya bahannya. Saya suka nulis, buat saya sendiri bukan buat siapa-siapa. Saya suka khotbah. Kalau saya nggak belajar, apa yang mau saya bagiin? Itu mulu dong khotbahnya. Saya udah punya bahannya semua, Tuhan gak utang apa-apa. Hanya masih bentuk tulisan, belum jadi duit. Gitu aja.
Kan kita tinggal, thank you Jesus, satu saat pasti akan muncul uangnya. Kan begitu kan? Saya punya tagihan besar, terima kasih Tuhan, Kau pasti sudah siapkan semuanya. Amin. Jadi lewati dengan ucapan syukur. Teman saya ngomong gitu, saya bilang, nggak bisa, Tuhan mau saya sekolah. Ini persembahan syukur saya di depan Tuhan. Nah, ini masuk ke bagian yang ketiga, saudara. Ini yang terakhir, next. Ini ayat luar biasa, saudara. Setiap kita punya korban syukur kita masing-masing di hidup kita. Mazmur 50:23, kita baca sama-sama bahasa Indonesia. 2, 3. Nah, kita anak Tuhan, jangan cuma persembahkan syukur yang biasa-biasa aja. Diberkati bilang terima kasih semua juga bisa. Rezeki datang bilang terima kasih semua juga bisa. Badan sehat bilang terima kasih semua juga bisa. Kalau kita sehat nggak bisa terima kasih, keterlaluan, kata Bang Roma, kan gitu ya. Kita ini saudara ada satu level lebih tinggi daripada syukur manusia biasa. Kita punya yang namanya syukur sebagai korban. Katakan sama-sama, syukur sebagai korban. Ini adalah situasi di mana hati ini nggak bisa bilang terima kasih, tapi mulut tetap bilang terima kasih. Itu namanya korban. Ada sesuatu yang kita mesti korbankan waktu kita bilang terima kasih sama Tuhan. Dalam situasi yang kita sedang alami, Bapak Ibu sekalian, secara manusia, ngapain kita bilang terima kasih sama Tuhan? Kita lagi rugi, kita lagi susah, kita lagi sakit, kita lagi gagal misalnya, kita lagi banyak beban. Tapi kenapa kita bilang terima kasih Tuhan buat beban hidup yang Tuhan kasih buat saya? Semuanya baik. Itu namanya korban syukur. Terima kasih Tuhan buat anak-anakku yang mungkin nakal, saya nggak tahu ya. Mungkin ada anak kita yang nakal, kita daripada kita ngedumel sama Tuhan, kita bilang thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku tahu Tuhan punya rencana yang baik buat anak-anakku. Kita mengucap syukur buat hidup kita yang orang dunia nggak bisa ucap syukur, tapi anak Tuhan bisa ucap syukur. Ini namanya korban. Katakan sama-sama. Korban. Padang gurun itu, Bapak Ibu sekalian, itu seperti mesbah yang ada apinya. Api dari Tuhan nggak tentu nyala. Kalau api itu nggak datang dari Tuhan, mesbah nggak ada apinya. Dan Tuhan nggak suka api asing. Orang pernah bawa api asing, Tuhan matiin, Tuhan tewaskan. Api itu dari Tuhan. Hidup kita yang panas kayak begini, ini dari Tuhan. Jangan biarkan mesbah itu atasnya kosong. Kita mesti bawa hati kita di atas mesbah Tuhan. Kita bilang terima kasih buat hidup yang panas ini Tuhan. Api yang membara, membakar aku, memurnikan aku. Aku persembahkan hidupku di atas mesbahmu sebagai korban syukurku kepadamu Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, korban itulah yang harumnya, baunya harumnya sampai ke Tuhan dan Tuhan disenangkan. Tuhan berkenan ketika di atas mesbah yang ada apinya ada korban bakaran. Korban itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, those who sacrifice thank offering. Mereka yang mempersembahkan korban syukur honor me. Jadi nggak semua ucapan syukur memuliakan nama Tuhan, saudara. Banyak syukur yang normatif sudah seharusnya. Tapi syukur sebagai korban mempermuliakan nama Tuhan. And to the blameless, mereka yang hidupnya tanpa cela, melewati padang gurun tetap tidak bercela. Bilang, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan janji, I will show my salvation. Aku akan tunjukkan jalan keselamatan yang terbaik bagi dia. Waktu dia melewati padang gurun, bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan ucapan syukur, di atas mesbah api kehidupan yang membara, dia persembahkan hidupnya sebagai sebuah korban di hadapan Tuhan. Kepada dialah Tuhan akan tunjukkan tanah perjanjian itu. Amin saudara. Kenapa bangsa Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian? Sebab Tuhan tidak tunjukkan salvation-nya kepada mereka. Sebab mereka hidupnya tidak blameless, saudara. Mereka hidupnya blemish, penuh cacat dan celah, dan tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, lewati aja apa yang kita harus lewati dengan ucapan syukur. Tidak selamanya api ini menyala. Jangan sampai apinya mati, kita belum persembahkan korban di atasnya. Kita mesti taruh korban di hadapan Tuhan. Saya ngomong sama teman saya, sekolah ini ya, persembahan korban syukur saya di hadapan Tuhan. Saya bilang begitu. Saya harus berjuang susah payah. Hidup memang susah payah. Saya mesti tulis buku, saya mesti belajar. Sudah bisa bayar, saya mesti belajar, saudara. 2 minggu pertama saya sekolah, saya mencet, stres. Sebab 1 bulan saya mesti baca 2000 halaman. Bahasa Inggris semuanya, tiap minggu ada ujian. Dan nilainya nggak boleh C, mesti B minimum, baru bisa diterima, naik kelas, dan segala macam. Itu beban buat saya. Tetapi saya bilang, ini korban syukur di hadapan Tuhan.
supaya Tuhan berkenan. Dan saya nggak bisa lari dari panggilan Tuhan ini. Saya ngomong gitu sama dia, makanya saya buang semua keinginan yang lain. Kalau banding-banding dia punya apartemen, dia punya apa, Tuhan juga kasih saya rumah, Tuhan kasih saya mobil. Tuhan nggak utang apa-apa sama saya sebetulnya. Cuma kalau kita pengen punya 2, pengen punya 3, itu masalah kita. Kita pikul beban yang mungkin bukan dari Tuhan di pundak kita, sehingga kita jadi jatuh bangun di hidup kita. Tuhan nggak punya utang apa-apa. Semua Tuhan cukupkan, semua Tuhan siapkan kok. Yang belum kelihatan, sudah Tuhan siapkan juga dengan iman kita percaya. Dan kita mengucap syukur di atasnya. Amin, saudara. Saya tahu dengan sebuah kesaksian bahwa sungguh-sungguh saudara, ini salvation dari Tuhan itu nyata buat kita. Kembali ke buku saya saudara, ini buku banyak beban tapi banyak juga kesaksiannya gitu ya. Buku yang pertama Wisdom for Success laku 4.000 piece saudara. Saya bisa sekolah, saya bisa tamatkan 12 SKS, saya bisa bolak-balik Amerika 2 kali. Dari buku aja, jangan anggap enteng hal sepele di hidup kita, amin. Ini saya buku yang kedua saudara. Ini buku Gramedia bawa ke rumah saya, dia kirim ke rumah saya tanggal 29 Februari. Tepat hari ulang tahun saya, saudara. Saya lahir 29 Februari, tahun Kabisa. Terima kasih ya. Ulang tahun 4 tahun sekali, saudara. Bukan saya yang mau, Tuhan yang mau ya. Orang muda saya lahir normal juga, hari Minggu jam 7 pagi saya lahir. Nah, tahun Kabisa tanggal 29 Februari ya. Tahun, setengah ya. 76 ya, saya 40 tahun umurnya. Jadi, buku ini sampai ke rumah saya tanggal 29 Februari. Ini saya undur-undur sebetulnya, jangan kirim dulu. Sebab kalau buku nyampe, tagihan juga datang. Saya mesti bayar sisanya, kan begitu. Jadi saya tunda-tunda, tapi kan Gramedia juga dia cetak ribuan buku, jadi gudangnya penuh. Jadi mau nggak mau dia mesti kirim. Sampailah ke rumah saya 29 Februari, tepat di hari ulang tahun saya yang 4 tahun sekali itu 2016 ya. Tahun ini ada tangga, jadi kado dari Tuhan buat saya, plus tagihannya. Hari itu saya kurang 25 juta, saudara. Saya punya beban yang mesti saya bayar ke Gramedia, untuk cetak buku ini saya kurang 25 juta, sisa pembayaran. Jadi saya mesti bergumul gimana bayar 25 juta dalam waktu 2 minggu. Dia kasih waktu saya 2 minggu. Bukannya nggak punya duit, tapi kan saya juga punya plot tagihan, mesti bayar rumah KPR, mesti bayar mobil, mesti bayar apa, mesti bayar siapa, mesti kasih siapa. Jadi untuk sedot yang ini bayar ke Gramedia itu akan membuat saya nggak bisa bayar yang lain-lain itu. Jadi ini datanglah bukunya, sukacita, datanglah tagihannya, jadi beban juga gitu ya. Ini galah rangsangnya begitu. Nah, apa yang saya lakukan, ini sih pribadi saya, tidak melulu kesaksian itu buat kita semua, tapi tiap kita mesti mengucap syukur, amin. Begitu datang, daripada ngeluh, lihat tagihan, mendingan ucap syukur, buku udah nyampe. Kan pilihan di tangan kita. Kalau lihat tagihannya bisa bersungut-sungut, 25 juta dalam 2 minggu. Mesti khotbah berapa kali coba? Gitu ya. Lalu lihat bukunya, oh puji Tuhan, bagus ya bukunya ya, puji Tuhan. Yang pertama merah, yang kedua orange, puji Tuhan, bagus. Nah, apa yang saya lakukan saudara? Saya mau persembahkan korban syukur. Lalu saya datang ke sebuah pelayanan, saya bawa buku saya, nggak banyak, 30 aja, 30 doang. Saya bilang, ini buku buat di sini ya, buat pekerjaan Tuhan, bagi-bagi, nggak usah bayar. Itu korban syukur saya. Jadi saya bawa, saya persembahkan, sebelum saya jual, dapat untung, saya persembahkan dulu saudara. Nah, setelah saya persembahkan, dalam 2 minggu, ini kisah nyata, saya nggak bohong. Tapi nggak usah direkam ya, saya nggak suka ngomongin duit. Nah, tapi buat kesaksian doang saudara. Dalam 2 minggu, saya butuhnya kan 25 juta ya. Itu ada orang transfer ke BCA saya, namanya persembahan imam. Transfer, Anda tahu berapa transfernya? Berapa? Nah, itu terlalu mainstream ya, kalau 25 juta ya. Kalau pas-pas itu mainstream ya. Orang transfernya ya, 30 juta. Jadi lebih daripada yang saya butuhin. Saya kasih 30 buku, tiba-tiba ada orang dari mana kasih 30 juta. Kebetulan, kalau lihat angka kayaknya kebetulan gitu ya. 30. Tapi kan saya tahu ada Tuhan yang mengorkestrasi segala sesuatu, amin. Sebelum saya mikirin bayar, saya mesti persembahkan dulu korban. Gitu loh, senangkan dulu hati Tuhan sebelum saya disenangkan sama Tuhan. Jadi persembahkan dulu korban, lalu ucap syukur, baru setelah itu khotbah, promosi, jualan buku, segala macam. Baru setelah itu, tapi kan pertama mesti ada buah sulungnya dulu tuh. Yang terbaik dulu buat Tuhan, gak usah bayar, kasih ya. Kayak gitu. Jadi jarang-jarang juga kayak gitu, kayak tadi sore jarang-jarang saya diskon 50%. Itu jarang-jarang gitu ya. Itu korban juga. Jadi apa yang kita beri kalau kita senangkan Tuhan, Tuhan ngomong, I will show my salvation. Mungkin buat Bapak Ibu 30 juta itu enteng, tapi kan buat saya ini value-nya loh. Saya butuhnya sekian, dalam deadline 2 minggu, Tuhan tolong kayak begitu. Ini kesaksian, gak bisa dinilai dengan uang, itu menurut saya. Gimana pengalaman kita dengan Tuhan, itu akan menguatkan kita senantiasa. Di 25 juta saya bayar Gramedia, saya punya lebih 5 juta. Buat apa coba 5 juta? Ya buat makan ya. Kan khotbah butuh makan, betul nggak sih?
Jadi ya buat saya makan, buat kehidupan saya. Jadi Tuhan itu cukupkan apa yang kita butuhkan. Asal kita jangan bersumut-sumut lihat beban hidup kita. Kita mesti seimbang. Jangan cuma lihat bebannya, lihat juga baiknya. Lihat bunga, jangan lihat durinya, lihat juga bagusnya bunga itu. Amin. Makan durian, jangan lihat duri-durian, lihat buahnya yang manis itu. Dalam segala sesuatu yang kita alami, selalu kita punya 1001 macam alasan untuk mengucap syukur. Dan sampai hari ini saya mau bilang, Ebenezer, Tuhan tetap setia menyertai kita semuanya. Jangan takut, jangan khawatir. Memang tantangan di depan selalu ada, tapi Yesus sudah ada di sana. Dia omnipresence. Dia ada di masa lalu, dia ada di masa kini, dia ada juga di masa depan kita. Dan bagi Tuhan segala waktu sama aja, karena dia Allah yang kekal. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sedikit kesaksian, sedikit cerita dan firman Tuhan buat kita semuanya ya. Mengucap syukur dalam segala sesuatu.